Halo, nama saya Viana. NIM saya 178110981. Saya dari kelas APA Sori semester 6 STMIK STIU Mikroskill Medan. Di sini saya akan mereview forum mata pelajaran statistika dari pertemuan 2 sampai 12. Yang pertama, pada pertemuan 2 kita membahas ukuran pemusatan data. Contoh soalnya yaitu dengan menghitung kuartil bawah dari data pada tabel di bawah ini. Jawabannya didapat posisi Q3-nya berada pada 45, posisi Q1 berada pada 15, dan QD-nya 3,8. Yang kedua, ditanya simpangan kuartil dari tabel di atas. Jawaban yang didapat adalah sama dengan 4. Pada pertemuan 3, kita membahas tentang ukuran penyebaran data. Di sini ditanya sekumpulan data diketahui memiliki nilai jangkauan sama dengan 23. Jika masing-masing nilai data pada sekumpulan data tersebut ditambah 5, maka nilai jangkauan untuk data yang baru adalah, di sini didapat xn kurang x1 sama dengan 23. Yang kedua, diketahui data sebagai berikut. Ditanya tentukan nilai rentang data dan rentang antar kuartil. Di sini didapat jawaban rentang data sama dengan 43, rentang antar kuartil sama dengan 28, lalu Q1-nya sama dengan 31, Q2-nya sama dengan 45, Q3-nya sama dengan 59. Pada pertemuan keempat kita membahas tentang distribusi probabilitas. Di sini survei Komnas PA pada tahun 2013 menunjukkan bahwa dari 8.564 siswa SMP berusia 13 sampai 14 tahun, sebanyak 90% sudah terpapar iklan rokok dan 41% dari yang sudah terpapar iklan rokok tersebut akhirnya mencoba untuk merokok. Apabila diambil 20 siswa SMP di DKI Jakarta secara acak, maka hitunglah peluang A. Tidak ada siswa yang tidak merokok. B. Lebih dari 5 siswa yang merokok. Untuk yang pertama, didapat jika diambil 20 siswa secara acak, maka peluang didapat tidak ada siswa yang tidak merokok adalah sebanyak 3.160,1. Dan yang kedua, peluang didapat 5 siswa yang tidak merokok sama dengan peluang didapat semua siswa merokok. Nilai yang sangat kecil atau hampir sama dengan 0. Yang kedua, pada tahun 2012, sebuah kota di pedalaman Watapone diperoleh data bahwa rata-rata terdapat 2,5 orang albino per 175 orang. 525 orang diambil sebagai sampel percobaan dengan menggunakan pendekatan position. Tentukanlah peluang A. Didapat tidak ada albino, B. Terdapat ada albino. Di sini yang pertama terdapat albino ada sebanyak 0,00055 dan yang kedua terdapat ada albino sebanyak 0,99945. Pada pertemuan kelima kita membahas tentang pengujian normalitas. Di sini dibahas tentang sebuah pabrik baterai memproduksi baterai dengan daya tahan 400 jam. Jika simpangan 20 jam, berapa peluang baterai tersebut hidup antara 400 hingga 434,4 jam. Di sini didapat berdasarkan tabel distribusi normal, maka nilai luas daerah untuk 1,72 adalah sama dengan 0,4573. Jadi, peluang sebuah baterai bisa bertahan hingga 400 sampai 434,4 jam adalah 0,4573. Yang kedua, sebuah dadu dilemparkan ke atas sebanyak 4 kali. Tentukan probabilitas dan peristiwa berikut. Yang pertama, mata dadu 5 muncul 1 kali. Mata dadu genap muncul 2 kali. Mata dadu 2 atau 6 muncul sebanyak 4 kali. Di sini didapat
Untuk mata dadu 5 muncul satu kali adalah sebanyak 0,3858. Untuk yang kedua, mata dadu genap muncul dua kali didapat sebanyak 0,3750. Dan yang ketiga, mata dadu 2 atau 6 muncul sebanyak 4 kali didapat sama dengan 0,0123. Pertemuan 6 kita membahas tentang pengujian reliabilitas dan validitas. Yang pertama, berikut ini merupakan data perusahaan mengenai harga permintaan suatu komoditi dan harga rata-rata suatu komoditi dalam tabel berikut. Hitunglah koefisien-koefisien pada kasus tersebut dan bagaimana arti dari hasil koefisien-koefisien yang didapat. Di sini dapat dilihat dengan memasukkan nilai total dari semua variabel pada tabel dan jumlah data ke dalam rumus korelasi person, produk, momen, maka didapat hasil sebagai berikut. Maka nilai koefisien korelasi person, produk, momennya adalah 0,5477. Yang kedua, diketahui tabel sebagai berikut. Didapat untuk nilai RXY-nya sama dengan 0,745. Untuk pertemuan 7 kita membahas tentang praktek statistika untuk uji reliabilitas dan validitas suatu konstruk atau konsep. Yang pertama, di sini bisa dilihat di tabel ini. Nilai koefisien reliabilitas yang didapat adalah 0,812 besar 0,70. Maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner dianggap masih reliable. Yang kedua, dapat dilihat di sini. Reliabilitas yang didapat adalah 0,9974 besar 0,70. Maka kuesioner dianggap masih reliable. Yang ketiga, bisa dilihat di sini data hasil yang didapat kemudian dapat dihitung nilai produk momen dan koefisien reliabilitasnya. Didapat pada tabel R produk momen untuk N sama dengan 10, nilai R untuk selang kepercayaan 95% adalah 0,632 sehingga nilai R hitung besar nilai R tabel 0,9603 besar 0,632. Maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner masih reliable. Pertemuan ke-8 kita membahas tentang praktek analisis regresi. Forum pertama kita membahas tentang persamaan regresi, bisa dilihat pada tabel ini. B-nya didapat minus 0,752, A-nya didapat 15,117. Persamaan regresi Y sama dengan 15,117 dikurang 0,752X. Yang kedua, bisa dilihat pada tabel ini. Tabel di atas menyajikan data dengan variabel X adalah umur mobil dan variabel Y adalah harga. Harga estimasinya adalah sebagai berikut. Sebagai berikut dilihat di sini. Lalu didapat sehingga persamaan regresinya menjadi Y sama dengan 19547 dikurang 20,26X. Dapat disimpulkan bahwa setiap umur mobil bertambah 1 tahun, maka harga mobil tersebut akan turun sebesar 20,26 dolar. Yang ketiga, diketahui suatu penilaian terhadap hubungan antara nilai biaya transportasi dengan tingkat penjualan dari sebuah toko kue adalah sebagai berikut. Biaya transportnya sama tingkat penjualannya bisa lihat di sini. Lalu
Di sini didapat B-nya adalah 2,7, A-nya minus 93,6, maka persamaan regresi Y-nya min 93,6, X-nya 2,7. Pada pertemuan 9, kita membahas tentang data screening dan transformasi data. Yang pertama, seorang ahli pembuat kue ingin menguji apakah ada kecenderungan selera terhadap kadar gula campuran kuenya. Dia membuat 8 macam campuran kue yang berbeda kadar gulanya. Campuran kue A mempunyai kadar gula yang paling rendah, kemudian kue H yang paling tinggi kadar gulanya, kemudian dia mempersilahkan hasil olahannya untuk diuji oleh 16 orang penguji. Kue yang mana yang paling disukai atau disenangi? Hasil pengujian menunjukkan bahwa jumlah yang memilih kue adalah sebagai berikut. Di sini dapat dilihat untuk alfa 5%, D sama dengan 0,1875, kecil D alfa sama dengan 0,34, sehingga HO diterima. Artinya kadar gula mempengaruhi pilihan dalam memilih jenis kue. Untuk alfa sama dengan 1%, D sama dengan 0,1875, kecil D alfa sama dengan 0,4075, sehingga HO diterima. Artinya kadar gula mempengaruhi pilihan dalam memilih jenis kue. Yang kedua, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada kecenderungan selera dalam memilih warna mobil. Di sini ada hitam, putih, kuning, biru, merah. Peneliti melakukan pengujian terhadap 20 partisipan. Alfa sama dengan 1%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah yang memilih warna mobil adalah sebagai berikut. Di sini HO tidak ada perbedaan kecenderungan memilih berdasarkan warnanya. HA ada perbedaan kecenderungan memilih berdasarkan warnanya. Dapat dilihat di sini. Hasil dari tabel dapat dilihat bahwa D maksimal hitung sama dengan 0,20, D tabel sama dengan 0,356. D hitung kecil daripada D tabel, maka HO diterima. HO diterima artinya tidak ada perbedaan kecenderungan memilih mobil berdasarkan warnanya. Yang ketiga, suatu penelitian tentang nilai manajemen keuangan dengan sampel sebanyak 8 orang yang diambil secara acak adalah sebagai berikut. Di sini ditanya apakah data tersebut diperoleh dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak normal. A sama dengan 5%. Hipotesis, HO data pada sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1 data pada sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Dapat dilihat di sini. D tabel untuk N sama dengan 8 dan dengan A sama dengan 5% adalah sebesar 0,454. Maka hal ini berarti D maksimal lebih kecil D tabel. Sama dengan atau artinya 0,1629 lebih kecil 0,454, sehingga HO diterima dan H1 ditolak. Jadi data nilai manajemen keuangan diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Pertemuan 10 kita membahas tentang uji asumsi klasik. Yang pertama, seorang peneliti yang melakukan penelitian mengenai pengaruh harga baju dan kualitas baju terhadap penjualan baju dengan mengambil sampel sebanyak 10 penjualan baju secara acak sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, lakukan uji multikolonialitas dengan menggunakan SPSS. Di sini hipotesis HO tidak terjadi multikolonialitas dalam model regresi pada data tersebut. H1 terjadi multikolonialitas dalam model regresi data tersebut. Dapat dilihat di sini kesimpulan berdasarkan hasil output SPSS dari uji multikolonialitas diperoleh nilai FIF untuk variabel harga baju dan variabel kualitas baju adalah sebesar 1,70, serta diperoleh nilai toleransi untuk kedua variabel adalah sebesar 0,935. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonialitas dalam model regresi karena nilai FIF
dua variabel lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi kedua variabel lebih besar dari 0,10 sehingga HO diterima sedangkan H1 ditolak. Yang kedua, sebuah penelitian yang meneliti tentang pengaruh pengalaman dan pengetahuan terhadap gaji dengan sampel sebanyak 10 karyawan yang diambil sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan adalah sebagai berikut. Dari data di atas, lakukanlah uji autokorelasi dengan model Durbin-Watson menggunakan SPSS. Di sini bisa kita lihat hasil output SPSS-nya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil output SPSS di atas, dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson yang dihasilkan dari model regresi adalah 1,152. Sedangkan nilai tabel DW untuk signifikansi 5% dan jumlah data N sama dengan 10 serta K sama dengan 2, jumlah variabel independen, diperoleh nilai DL sebesar 0,697 dan nilai DU sebesar 1,641. Karena nilai DW 1,152 berada pada daerah antara DL dan DU, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti atau berada di daerah keraguan-raguan. Yang ketiga, dapat dilihat dari tabel ini, lalu disuruh melakukan uji linearitas. Di sini kesimpulan berdasarkan nilai signifikansi dari output di atas diperoleh nilai deviation from linearity signifikansi adalah 0,721 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel motivasi belajar X dengan variabel prestasi belajar Y. Berdasarkan nilai F dari output di atas, diperoleh nilai F hitung adalah 0,457. Lebih kecil F tabel 4,35. Karena nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel motivasi belajar dengan variabel prestasi belajar. Pada pertemuan 11 kita membahas tentang konsep dasar pengujian hipotesis. Yang pertama adalah rata-rata mesin genset yang dihasilkan adalah sebesar 100 unit dengan standar deviasi sebesar 33. Dengan kondisi seperti ini, apakah perusahaan dapat memenuhi target jual yaitu dapat memproduksi mesin genset sebanyak 125 unit? Ujilah dengan menggunakan taraf nyata 5%. Di sini dapat dilihat hipotesis statistik HO sama dengan lebih besar sama dengan 125, HA lebih kecil 125. Di sini menentukan target nyata A sama dengan 5% sama dengan 0,05. Probabilitas sama dengan 0,5 dikurang 0,05 sama dengan 0,45. Z sama dengan kurang lebih 1,64. Menentukan uji statistik didapat minus 7,58. Kesimpulan, diperoleh nilai Z hitung sebesar minus 7,58, maka nilai Z hitung kecil daripada Z tabel, atau minus 7,58 kecil minus 1,64 sehingga HO ditolak dan HA diterima, yang berarti perusahaan memproduksi mesin genset dengan jumlah di bawah 125 unit. Yang kedua, suatu sampel acak 100 catatan kematian di US selama tahun lalu menunjukkan untuk rata-rata 71,8 tahun dengan simpangan baku 8,9 tahun dengan taraf signifikansi 0,05. Ujilah hipotesis bahwa rata-rata umur sekarang ini lebih dari 70 tahun. Di sini hipotesis dari soal di atas adalah HO sama dengan U sama dengan 70 tahun, H1 lebih besar 70 tahun. Diketahui bahwa taraf signifikansi sama dengan 0,05. Karena uji hipotesisnya adalah one tail atau satu arah dari 0,05, maka daerah dari permasalahan ini adalah Z lebih besar 1,64. Cara mendapat nilai adalah dengan melihat
tabel distribusi normal di mana ZA sama dengan Z,05 sama dengan minus 1,64. Di sini keputusan yang dapat diambil adalah HO ditolak karena Z hitung berada dalam rentang kritiknya sebesar 7 lebih besar 1,64, sehingga dapat disimpulkan rata-rata revolusi umur sekarang ini adalah lebih dari 70 tahun. Yang ketiga, perusahaan alat olahraga mengembangkan jenis barang pancing statistik yang diklaim mempunyai rata-rata kekuatan 8 kg dan simpangan baku 0,5 kg. Telah diketahui bahwa dengan sampel 50 pancing sintesis rata-rata kekuatannya adalah 7,8 kg dengan tarif signifikansi 0,01. Di sini dapat disimpulkan HO ditolak karena Z hitung lebih kecil Z tabel, yaitu minus 2,83 lebih kecil minus 2,57, sehingga disimpulkan bahwa rata-rata populasi adalah lebih kurang 8 kg. Pertemuan 12 kita membahas tentang pengujian hipotesis deskriptif. Yang pertama, penelitian tentang kecenderungan bumil memiliki tempat bersalin di Polindes atau di puskesmas. Jumlah sampel 24 bumil, 14 bumil memilih di Polindes, 10 bumil memilih di puskesmas. Di sini HO peluang bumil memilih tempat bersalin di Polindes atau puskesmas adalah sama, yaitu 50%. Dapat dilihat dari sini kesimpulannya adalah kemungkinan bumil memilih tempat bersalin di Polindes atau puskesmas adalah sama, yaitu 50%. Yang kedua, menyuntikkan hormon kepada bebek akan menambah berat telur dengan rata-rata 4,0 gram. Sampel acak 31 dibeli suntikan dan simpangan baku 2 gram. Dengan taraf 0,01, berapa alasankah untuk menerima pernyataan tersebut? Dapat dilihat di sini. Dengan A sama dengan 0,01 dan AK sama dengan 31 dikurang 1 sama dengan 30, diperoleh T sama dengan 2,46, maka T hitung sama dengan 0,09 dan T tabel 2,46, maka T hitung lebih kecil T tabel, oleh karena itu H1A diterima. Yang ketiga, perusahaan alat olahraga mengembangkan jenis barang pancing sintetik yang diklaim mempunyai rata-rata kekuatan 8 kg dan simpangan baku 0,5 kg. Telah diketahui bahwa dengan sampel 50 pancing sintesis rata-rata kekuatannya adalah 7,8 kg dengan taraf signifikansi 0,01. Di sini dari jawaban di atas dapat disimpulkan bahwa HO ditolak karena Z hitung lebih kecil Z tabel, yaitu minus 2,83 lebih kecil minus 2,57, sehingga disimpulkan bahwa rata-rata populasi adalah lebih kurang 8 kg. Sekian dari saya, terima kasih.